Di video kali ini kita akan belajar tentang konsep fungsi logaritma dari buku paket halaman 258 sampai dengan 264 ya. Baik, di kelas 10 kita telah belajar tentang fungsi eksponensial dan bentuk logaritma. Nah, logaritma dianggap sebagai balikan dari bentuk eksponensial. Atau logaritma itu merupakan inverse dari bentuk eksponensial. Seperti yang telah kita ketahui bahwa fungsi eksponensial itu telah banyak diaplikasikan dalam berbagai hal, diantaranya adalah pemodelan pertumbuhan bakteri. Nah, ini dulu sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Pada sebab ini kita akan belajar pemodelan dari fungsi logaritma. Namun sebelum itu, mari kita kerjakan aktivitas eksplorasi berikut ini. Penyebaran virus COVID-19. Oke, misalkan virus COVID-19 akan menular setiap 2 orang bertemu jika salah seorang di antaranya sudah terpapar virus COVID-19. Kemudian di sini ada data ya. Jadi jika pada tanggal 2 Maret tahun 2020 terdapat 2 orang terpapar COVID-19 di Indonesia dan dalam 60 hari ternyata kasus terkonfirmasi terpapar COVID-19 mencapai angka 10.118 orang. Nah, ini datanya. Ya, dari pemodelan menggunakan fungsi eksponensial diperoleh banyaknya orang yang terpapar COVID-19 setiap saat waktu T adalah PT sama dengan 2 kali E pangkat 1/60 ln 5059 kali T. Nah, jadi istilahnya ini adalah model matematis yang mana berdasarkan model matematis ini kita bisa memprediksi banyaknya orang yang terpapar COVID-19 setiap waktu T. Yang mana T di sini adalah dinyatakan dalam satuan hari, ya sekian hari gitu. Lalu di sini ada E, ya. E itu adalah bilangan Euler atau disebut juga bilangan natural. Nah, nilainya sekitar 2,71 sekian, ya, tidak perlu dihafalkan. Lalu di sini ada ln. Ya, ln ini dibaca ln, ya, singkatan dari logaritma natural. Apa itu logaritma natural? Logaritma natural adalah logaritma yang basisnya itu berupa bilangan E atau bilangan natural. Jadi dulu ketika kita belajar tentang logaritma, bentuk umum logaritma itu kan A log B, ya, misalkan di sini sama dengan X. Nah, A ini disebut sebagai basis. Ya, ini disebut sebagai basis. Kemudian B ini disebut sebagai angka numerus, ya kan? Lah kalau basisnya itu sama dengan bilangan E, ya, maka E log B itu akan sama dengan ln B. Gitu maksudnya, ya. Oke. Gunakan fungsi tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Sudah saya pisahkan ya. Kemudian fungsinya juga sudah saya copy di sini. Nomor 1, berapakah waktu yang diperkirakan akan ada 50.000 orang yang terinfeksi virus COVID-19? Berarti yang ditanyakan di sini adalah T-nya. Ya. Nah, PT-nya diketahui 50.000 orang. Berarti ya kita tulis apa adanya. Jadi 50.000 sama dengan 2 kali E pangkat 1/60 kali ln 5059 dikali dengan T. Kemudian 2 dicoret dengan 50. Nah, 50 menjadi 25. Ya. Selanjutnya tugas kita kan menghitung T. Nah, maka caranya adalah ruas kiri ini kita ln-kan, ruas kanan ini juga kita ln-kan. Jadi kita logaritma naturalkan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi harus adil. Maka ruas kiri adalah logaritma natural dari 25.000. Untuk ruas kanan berarti logaritma natural dari ini. E pangkat 1/60 ln 5059T. Nah, selanjutnya kita dulu di kelas 10 pernah belajar tentang sifat logaritma. Ya. Jadi, kalau kita punya bentuk log B pangkat X gitu ya. Itu akan sama dengan X dikali log B.
Nah, ini sifatnya. Jadi log B pangkat X itu sama dengan X kali log B. Jadi istilahnya pangkatnya ini kita pindah ke depannya log. Nah, ini berlaku juga untuk logaritma natural, ya. Berarti pangkatnya ini seluruhnya kita pindahkan di depannya logaritma natural. Yuk kita tulis ya. Berarti ini akan sama dengan 1/60 ya, dikali dengan ln dalam kurung 5059 kali T dikalikan dengan ln E. Nah, ln E itu ya sama dengan 1. Ya kan? E log E itu sama dengan 1. Ya, sama halnya dengan 10 log 10. Nah, 10 log 10 itu sama dengan 1. Ya kan? Berarti nanti 60 tinggal kita kalikan dengan ln 25.000. Jadi kan begini kalau kita tulis lengkap. Ya. Nah, maka 60 dikali ln 25.000 sama dengan ln dalam kurung 5059 T. Sehingga T sama dengan 60 kali ln 25.000 dibagi ln 5059. Nah, tinggal kita gunakan kalkulator ya. Ini karena angkanya tidak bulat, berarti 60 ln berapa ini? 25.000 itu sama dengan 10.000 10 koma ya. Nah, 10,12 atau kita jadikan 4 angka di belakang koma. 10,1263. Lalu ini kita bagi dengan ln 5059 ya. 8,5309. Kemudian ini kalau kita hitung ya, kita kalikan 60 kali 10,1263 dibagi 8, sekian. Nah, ini ketemu hasilnya yaitu 71,22 sekian ya, atau mendekati 72 hari. Nah, apa artinya? Artinya setelah 72 hari ya, kita dapat perkirakan akan ada 50.000 orang yang terinfeksi oleh virus COVID-19 berdasarkan fungsi ini. Gitu. Oke, kita ke nomor 2. Sekarang dapatkah kalian membuat suatu fungsi yang memodelkan waktu, berarti T, yang dibutuhkan terhadap banyaknya orang yang terpapar COVID-19. Nah, lantas bagaimana fungsinya? Ya, caranya sama. Jadi kita tulis dulu di sini fungsinya. PT itu sama dengan 2 kali E pangkat 1/60 ln dalam kurung 5059 dikali T ya. Berarti nanti kan PT per 2 ya, persis seperti yang ini tadi. Kalau ini angka, kalau ini dalam PT. Ini kan 50.000 per 2, 25.000. Nah, ini PT per 2. Berarti ini akan sama dengan E pangkat 1/60 ln 5059 dikali T ya. Ruas kiri ini dilenkan, ruas kanan juga kita lenkan. Maka ln PT per 2, ini satu kesatuan ya, akan sama dengan 1/60 ln 5059 dikali dengan T dikalikan dengan ln E. Nah, ln E tadi kan sama dengan 1 ya. Maka nanti kita akan dapatkan T itu sama dengan 60 kali silang ya. Berarti 60 dikali ln PT per 2 kita bagi dengan ln 5059. Nah, nanti tinggal diketahui PT-nya itu berapa. Ya, misalkan PT-nya 10.000 ya, berarti 60 kali ln 10.000 per 2 berarti kali ln 5.000 dibagi ln 5059. Maka nanti akan ketemu sekian hari. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di aktivitas eksplorasi sebelumnya kita telah melihat bahwa perlu suatu fungsi yang membalik apa yang dilakukan oleh pemodelan fungsi eksponensial.
Fungsi balikan demikian dinamakan fungsi logaritma. Nah, karena bentuk logaritma merupakan balikan atau inverse dari bentuk eksponensial, maka fungsi logaritma itu merupakan inverse dari fungsi eksponensial ya. Saya pikir ini sudah sangat jelas sekali. Secara umum, definisi dari fungsi logaritma dinyatakan sebagai berikut. Nah, misal B adalah bilangan positif dengan B tidak boleh sama dengan 1. Fungsi logaritma dengan basis B dinotasikan dengan B log dan dinyatakan sebagai fx ya sama dengan B log x untuk setiap x lebih dari 0. Jadi perlu adik ingat kembali ya. Untuk x ya, ini dulu sudah pernah kita pelajari sebenarnya di kelas 10 ya. Untuk x ya, dia tidak boleh berupa bilangan negatif. Harus bilangan positif dan harus lebih dari 0. Kemudian untuk B ini juga sama ya, harus berupa bilangan positif tetapi tidak boleh sama dengan 1. Nah, antara 0 dan 1 dan lebih dari 1. Itu syaratnya. Nah, pada beberapa buku lainnya, fungsi logaritma mungkin saja dinotasikan dalam bentuk fx sama dengan log bx. Namun dalam buku ini kita akan gunakan bentuk yang umum digunakan, yaitu fx sama dengan b log x untuk menyatakan fungsi logaritma. Oke, fungsi logaritma yang basisnya 10 disebut sebagai fungsi logaritma umum. Nah, untuk menuliskan logaritma umum kita dapat hilangkan basisnya. Contoh, 10 log 100 cukup kita tulis menjadi log 100. Kalau 10 log 1000 ya log 1000. Misalkan 10 log 5 ya berarti log 5 dan seterusnya. Adapun logaritma dengan basis E dengan nilai E mendekati 2,7183 disebut fungsi logaritma alami atau logaritma natural. Nah, sehingga dinotasikan dengan fx sama dengan ln x ya, logaritma natural dari x, yaitu ln x sama dengan E log x. Nah, jadi basisnya itu merupakan bilangan E, bilangan natural. Di kelas 10 kita telah belajar keterkaitan antara bentuk eksponensial dan logaritma, yaitu sebagai berikut. Ya, ini saya pikir mestinya juga sudah sangat jelas sekali. Jadi Y sama dengan B log X, artinya X ya itu sama dengan B pangkat Y. Nah, jadi kalau misalkan B log X itu berapa? Nah, ini akan sama saja dengan bertanya ke diri kita sendiri, ya Dek ya. B pangkat berapa? Itu sama dengan X. Nah, hasilnya itu merupakan B log X. Berarti kalau di sini Y itu artinya B pangkat Y itu sama dengan X gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Keterkaitan tersebut akan banyak kita manfaatkan dalam membahas keterkaitan antara fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Untuk lebih memahami fungsi logaritma, coba perhatikan contoh berikut. Diberikan fungsi logaritma yaitu fx sama dengan 3 log x. Sekarang tentukan nilai dari f3 dan f81. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan definisi fungsi logaritma, yaitu b log x sama dengan y, artinya b pangkat y sama dengan x. Nah, maka kalau kita punya f3 itu kan 3 log 3 ya. 3 log 3 artinya 3 pangkat berapa sama dengan 3? Jawabannya adalah 3 pangkat 1, berarti 3 log 3 sama dengan 1. Ini alasannya, karena 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, bagaimana dengan F81? Nah, sama, berarti 3 pangkat berapa sama dengan 81? Jawabannya adalah 3 pangkat 4, ya Dek ya. Sehingga 3 log 81 sama dengan 4, gitu. Mari mencoba. Diberikan fungsi logaritma yaitu fx sama dengan 1/3 log x. Sekarang tentukan nilai dari f 1/9 dan f 1/27 ya, prinsipnya sama. Jadi kalau f 1/9 akan sama dengan 1/3 log 1/9. Artinya 1/3 pangkat berapa sama dengan 1/9? Jawabannya adalah 1/3 pangkat 2. Nah, ya sudah ya. Ini adalah 1/3 log 1/9 gitu. Kemudian untuk soal yang B, caranya persis. Jadi F pangkat 1/27 F
1/27 ya. Nah, itu akan sama dengan 1/3 log dalam kurung 1/27. Berarti kan 1/3 pangkat berapa sama dengan 1/27? Jawabannya adalah 1/3 pangkat 3. Ya, karena 1/3 kali 1/3 kali 1/3 itu sama dengan 1/27. Baik, kita lanjutkan grafik fungsi logaritma. Nah, tujuan kegiatan eksplorasi kali ini adalah untuk menggambar grafik fungsi logaritma. Dengan demikian, kita akan mengetahui karakteristik dari fungsi tersebut. Fungsi yang akan kita gambar grafiknya adalah fx sama dengan 2 log x. Nah, untuk menggambar grafik fungsi tersebut, lakukan langkah-langkah berikut. Nomor 1, lengkapi tabel berikut, yaitu untuk setiap nilai x yang diberikan pada baris pertama, tentukan nilai fx pada baris kedua. Ya, di sini kita pilih nilai x yang mudah angkanya, ya, yang bisa kita cari 2 log x-nya itu berapa, itu yang memudahkan kita. Contoh, untuk 1/8. Nah, 1/8 ini kan berarti 1/2 pangkat 3 atau 2 pangkat min 3. Nah, berarti 2 log 1/8 ya sama dengan negatif 3. Atau saya beri contoh satu aja ya. Nah, ini saya ulangi. Jadi 2 log 1/8 itu kan sama dengan 2 log 2 pangkat negatif 3. Berarti log 2 pangkat min 3 itu ya sama dengan negatif 3. Ya. Kemudian satu contoh lagi. Misalkan 2 log 1/4 sama dengan 2 log 2 pangkat min 2. Nah, berarti 2 log pangkat min 2 ya sama dengan min 2. Kita tulis di sini. Ya, berarti nanti 2 log setengah ini sama dengan min 1, 2 log 1 itu 0, 2 log 2 1, 2 log 4 2, 2 log 8 3. Ya. Nah, berdasarkan langkah 1, titik-titik fx untuk nilai x yang diberikan adalah, berarti ini kita tulis ulang ya. Ini kan min 3 sampai 3. Nah, berarti di sini min 3, min 2, min 1, kemudian 0, 1, 2, 3. Plotlah titik-titik yang kalian temukan pada langkah 2 di gambar 5.24 ya. Ini mungkin maksudnya titik-titik koordinat berarti x, y. Jadi kalau x-nya sama dengan berapa tadi? 1/8, lah y-nya kan min 3. X-nya 1/4, y-nya min 2 dan seterusnya ya. Nanti kalau kita gambar kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Supaya apa? Ya supaya gambarnya bagus kan gitu. Kemudian nomor 4, berdasarkan informasi yang telah kalian peroleh pada langkah 2 dan 3, sketsalah grafik fungsi fx sama dengan 2 log x pada bidang koordinat di gambar 5.24. Nah, berarti ini tinggal kita hubungkan ya. Maka akan membentuk kurva seperti ini kira-kira. Ya. Jadi ini adalah kurva yang menggambarkan grafik fungsi yaitu fx sama dengan 2 log x. Oke. Kemudian nomor 5, amati kembali grafik fungsi logaritma yang baru saja kalian gambar. Bagaimana sifatnya, bagaimana karakteristiknya ya. Jadi kalau kita amati, ini saya copy lagi di sini ya. Yang pertama, kurva tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu y. Nah, ini dia nggak akan pernah berpotongan dengan sumbu y. Oke. Kemudian yang kedua, kurva itu berpotongan dengan sumbu x selalu di titik 1,0 di sini. Ya. Kemudian yang ketiga, domain atau daerah asal dari fungsi yaitu fx sama dengan 2 log x adalah himpunan x, yang mana x itu harus lebih dari 0 dan x merupakan elemen bilangan real, itu domainnya. Oke, kemudian range ya, range itu daerah hasil dari fungsi adalah himpunan y, di mana y itu merupakan elemen bilangan real, yaitu dari mendekati minus tak hingga sampai mendekati plus tak hingga di atas sana. Nah, di kegiatan eksplorasi sebelumnya, kita telah menggambar grafik fungsi logaritma dengan basis lebih dari 1. Ya kan, tadi basisnya 2.
Nah, pada contoh 5.6 berikut kita akan berlatih menggambar grafik fungsi logaritma dengan basis antara 0 dan 1, berarti bilangan pecahan. Jadi soalnya adalah sketsalah grafik fungsi fx sama dengan sepertiga log x. Baik, kita akan mensketsa grafik fungsi fx sama dengan sepertiga log x dengan terlebih dahulu membuat tabel nilai-nilai fungsi fx untuk x yang diberikan. Nah, agar lebih mudah dalam menggambar grafik fungsi logaritma, kita pilih nilai-nilai x sedemikian rupa sehingga nilai fx merupakan bilangan bulat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kan aslinya 3 pangkat 3 itu ya berarti 1/27 kan gitu. Kemudian ini aslinya 1/9. Kalau ini 3, ini 1. Lah, oh sebentar, ini saya keliru ya. Nah, ini 3 pangkat 3 ya 3 pangkat 3. Atau di sini 27 kan gitu ya. 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian ini 3, 1. Lalu di sini 1/3, kemudian 1/9, di sini 1/27. Nah, lalu nanti tinggal kita cari ya Dek ya, 1/3 log 27 itu berapa? Nah, 1/3 log 27 itu berarti min 3. Jadi kalau kita kerjakan 1/3 log 27 berarti kan 3 pangkat min 1 log 27 ya kan. 3 pangkat min 1 pangkat berapa sama dengan 27? Nah, kita tahu kalau 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. Berarti 3 pangkat min 1 supaya sama dengan 3 pangkat 3 ini harus kita pangkatkan dengan negatif 3. Maka 1/3 log 27 sama dengan negatif 3. Gitu ya. Contoh lagi, misalkan 1/3 log 9. Nah, berarti kan 1/3 log berapa ini? 1/3 log 1/3 log 9 ya. Berarti kan di sini 3 pangkat min 1. Nah, ini 3 pangkat min 1 log 9. Coba saya rapikan ya. 3 pangkat min 1 log 9. Nah, 9 sendiri itu kan 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat min 1 pangkat berapa supaya hasilnya sama dengan 3 pangkat 2. Berarti di sini pangkat min 2. Nah, maka 3 pangkat min 1 log 9 itu sama dengan negatif 2 yang ini dan seterusnya. Ya. Kalau ini kan gampang. Jadi kalau 1/27 ya x-nya berarti kan 1/3 log 1/27. Nah, berarti kan 1/3 pangkat berapa sama dengan 1/27? Jawabannya adalah 1/3 pangkat 3. Nah, maka ditulis di sini. Oke. Baik, selanjutnya gambarkan titik-titik yang dihasilkan pada tabel tersebut. Berarti ini X, ini Y, ini X, ini Y, dan seterusnya. Ya, sama seperti yang tadi. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva halus untuk mendapatkan grafik F seperti diperlihatkan pada gambar 5.25. Nah, ini gambarnya. Kita lanjutkan dengan, nah ini soal mari mencoba. Sekarang sketsalah grafik fungsi fx sama dengan setengah log x ya, caranya sama. Berarti di sini kita pilih x sama dengan 2 pangkat min 3, ini berarti 1/8, 2 pangkat min 2 1/4, 2 pangkat min 1 setengah, dan seterusnya. Lalu kita hitung fx-nya ya, x-nya kita masukkan ke sini. Nah, ketemunya seperti ini. Lalu kemudian kita plot titiknya ya. Nanti adik-adik boleh menggambar secara manual ya, atau bisa menggunakan aplikasi GeoGebra tentunya. Kemudian nah tinggal kita hubungkan dengan kurva. Nah, kira-kira bentuk kurvanya untuk grafik fungsi fx sama dengan setengah log x seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sampai di sini kita telah belajar cara menggambar grafik dari fungsi logaritma untuk basis lebih dari 1 dan basis di antara 0 dan 1. Berarti kalau 0 dan 1 sekali lagi ini merupakan bilangan pecahan. Nah, grafik fungsi logaritma dengan basis lebih dari 1 mempunyai beberapa kesamaan dan tentunya beberapa perbedaan ya, dengan grafik fungsi logaritma dengan basis berada di antara 0 dan 1. Perbedaan dan persamaan kedua grafik fungsi tersebut
jika dilihat ya secara visual dari gambar grafiknya dapat dinyatakan dalam sifat berikut. Ya, perhatikan untuk yang kiri ini untuk basis lebih dari 1. Ya, ini yang kiri. Lah yang kanan ini adalah untuk fungsi logaritma dengan basis antara 0 dan 1. Berarti berupa bilangan pecahan. Ini secara visual, ya. Nah, kemudian di sini adalah bisa kita nyatakan perbedaan antara logaritma grafik fungsi logaritma yang kiri dan yang kanan, ya. Langsung kita baca aja. Misalkan diberikan fungsi fx sama dengan a log x untuk a lebih dari 1. Kemudian gx a log x untuk a terletak antara 0 dan 1. Berdasarkan ilustrasi grafik fungsi di atas pada gambar 5.26, nah, grafiknya ini tadi, ya, maka diperoleh persamaan karakteristik dari f dan g sebagai berikut. Ya, yang pertama, daerah asal f dan g merupakan himpunan semua bilangan real positif. Ini tadi juga sudah kita bahas ya di soal sebelumnya. Kemudian yang kedua, daerah hasil f dan g merupakan himpunan semua bilangan real. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi f dan g grafiknya memotong sumbu x ya di titik 1,0, tetapi tidak akan memotong sumbu y. Kemudian yang keempat, grafik fungsi f dan g itu mendekati tetapi tidak menyentuh sumbu y. Dengan demikian, sumbu y atau garis x sama dengan 0 merupakan asimtot tegak dari f dan g. Ya, berdasarkan perbedaan karakteristik fungsi f dan g, yaitu f adalah fungsi monoton naik sedangkan fungsi g adalah monoton turun. Gitu ya. Baik. Untuk di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan mempelajari identitas fungsi logaritma. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.